Akrim bisolah ala Nabi Muhammad. Akrim bisolah ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya mohon angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anallaha yakfi hajatina wa yaqbalu da'watina wa yashrah sudurana wa yassiru umurana fid dini wad dunya wal akhirah. ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا في عباده الشاكرين ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا واسعا بغير تعب ولا مشقة ولا ضير وقوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم وحفظ القرآن العظيم والعافية الشميلة والوصول البركة على هذه النية وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته بأن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وببركاتهم ونفعاتهم ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa azrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala jalla jalaluhu wa 'azama dzikruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa fil haditsil awwal min haditsil arba'in an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya
au imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilai, rahul Bukhari wal Muslim. Hadirin al-ahibba fi ridhaillahi ta'ala wal jamil hadirat as'adakumullah. Yang kita hormati para alimul ulama, para kiai dan para ajengan, para orang tua kesepuhan, seluruh daripada para pemimpin pondok-pondok pesantren dan majlis-majlis taklim, para hujjaj, orang-orang mulia, para guru-guru kita yang mohon maaf al-fakir tidak sebutkan namanya satu persatu karena memang belum kenal. Namun perkumpulan kita bersama mereka insya Allah nanti kita menjadi sababiah untuk nanti kita jumpa di bawah liwanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para tokoh masyarakat bil khusus yang kita muliakan, Bapak Kepala Desa Wangkelang, Kersana Bapak Kuwu beserta staf jajaran desa, yang mudah-mudahan beliau Allah berikan kemudahan dan kekuatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Seluruh lembaga yang ada di Desa Wangkelang, baik BPD maupun LPM, dan juga Ketua MUI Desa Wangkelang, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan juga pada umumnya hadirin wal hadirat seluruh warga masyarakat Desa Wangkelang ataupun yang hadir dari luar Desa Wangkelang, dan seluruh yang hadir di sini baik pun yang di depan ataupun yang di belakang, ibu dan bapak, para pemuda dan para pemudi, santriawan dan santriawati yang mendengarkan dan menyaksikan daripada pengarah suara ini. Insya Allah kita semua yang hadir di sini tidak ada yang pulang kecuali lebih dahulu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin al-ahibba fi ridhaillahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita pada malam hari ini bukan semata-mata undangan desa semata, ataupun bukan karena hebatnya para panitia penyelenggara, atau bukan karena bagusnya para donatur, tetapi semata-mata di mana terjadi kebaikan di dalam satu tempat, yang mana di situ disebutkan nama Allah dan Rasulnya, lalu ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah sejak ajali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dan semua yang hadir di sini, khususnya kita, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan perkumpulan kita yang sangat bahagia ini insya Allah dicatat sebagai sababiah kita mendapatkan syafaat uzmanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-ahibba fi ridhaillahi ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan harapan besar kami semua, harapan besar kita semua pulang dari sini kita nambah iman kepada Allah, nambah takwa kepada Allah, nambah cinta kepada Allah, nambah syukur kepada Allah Ta'ala. Amin. Pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, Baginda Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Semoga tersampaikan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan beserta seluruh kerabatnya, para sahabat yang mulia, para tabi'in wa atba' tabi'in, dan seluruh para zuriyahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tersampaikan kepada para ulama mutakaddimin wa mutaakhirin salafun shalihin, dan umumnya umat muslim saat ini di dunia, dan kita khususnya secara khusus yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah hadirin, malam hari ini Allah catat ganjaran kepada kita, lautan ganjaran. Amin. Dan mudah-mudahan kita mati setelah malam ini, baik yang panjang umurnya ataupun yang pendek umurnya, kita mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat al-ahibba fi ridhaillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala berkat aparat yang begitu tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat,
berkat bapakku yang luar biasa perjuangannya. Subhanallah, luar biasa tahun baru Hijriah Islam kita di Desa Wangkelang diadakan pengajian umum yang juga sekaligus grand opening. Nah, kudu dibaca dulu. Kedai kopi Ubar, yang insya Allah perkumpulan ini bukan hanya sekedar iklan saudara-saudara, tetapi sama sekali adalah karena niat Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ridhonya Allah Ta'ala. Sekedar kedai kopi Ubar bukan hanya sekedar iklan, tetapi dalam rangka meningkatkan dan memperkuat syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas sedikit saudara-saudara. Tapi ini boleh ngopi dulu apa enggak? Hadirin al-ahibba fi ridhoillahi ta'ala, dengan memperingati tahun kebanggaan kita yang disebut dengan Hijriah, bukan hanya sekedar nama hijrah, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Karena Islam kita ini adalah Islam yang terakhir, tidak ada Islam selain ini saudara. Termasuk nabinya, tidak ada nabi setelah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu begitu sempurnanya Islam yang tersimpul di dalam Al-Quran 30 juz. Sampai tanggal dan tahun pun telah ditentukan dan isyarahnya dari Al-Quran. Timbul pertanyaan, apakah Islam ini sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah ada tahun Islamnya? Ternyata tidak ada saudara. Karena sejarah belum berakhir setelah turun sempurnanya Al-Quran. Sejarah belum berakhir sehingga tidak ditentukan oleh nabi-nabi, baik nabi-nabi zaman Bani Israel termasuk oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, itu tidak ditentukan nama tahunnya di dalam agama. Sedangkan bulannya sudah ada: Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Sani, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Muharram, Rajab. Itu sudah ada sejak Nabi Adam masih di dalam surga, sudah dikasih tahu sama Allah ada nama-nama bulan, jumlahnya 12. Tetapi Nabi Adam tidak menentukan tahun agamanya, tahun Islam. Begitu juga Nabi Idris tidak berani menentukan apa yang disebut dengan tahun Islam, bulannya sudah ada. Jadi Nabi Adam sebelum turun ke muka bumi sudah dikasih tahu nama-nama bulan di dalam agamanya Allah Ta'ala ada 12. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'araddahum 'alal malaikah ila akhir ayat. Jangankan sekedar nama bulan, seluruh nama-nama yang mana nanti Nabi Adam akan turun ke muka bumi, semua nama sudah diberitahukan kepada Nabi Adam. Nabi Adam masih di dalam surga, ada berapa ratus jenis burung sudah dikasih tahu namanya oleh Allah Ta'ala. Nabi Allah Adam sebelum turun ke dalam bumi, ke dalam muka bumi, ke atas bumi ini, nama batu-batuan, nama perhiasan, nama semua jenis hewan dan semua yang tinggal di muka bumi sudah Allah kasih tahu namanya. Tetapi Nabi Allah Adam ternyata tidak menentukan apa yang disebut dengan tahun Islam. Begitu juga nabi-nabi setelah Nabi Allah Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari setelah wafatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah pertama yang disebut dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendapatkan usulan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai ketua dewan dari para sahabat saat itu. Sayyidina Umar mengusulkan kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar, agar ditentukannya tahun dan penanggalan Islam. Subhanallah. Dari situ Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan berbagai tokoh sahabat yang waktu Nabi Muhammad SAW masih ada, mereka sangat diandalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sayyidina Khalid, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, semua tokoh-tokoh sahabat, orang-orang beken di zamannya Nabi, semuanya dikumpulkan dalam satu ruangan. Mereka semuanya bermusyawarah untuk menentukan kapan dimulainya tanggal dan tahun Islam. Karena nama bulannya sudah ada. Jadi dulu sebelum tahun Islam ditentukan pada saat itu, bulannya sudah ada, makanya tidak ada bahasa tanggal tetapi hari.
Sebagaimana Al-Quran turun pada hari ke-17 bulan Ramadan. Di dalam hadis disebutnya hari ke-17 bulan Ramadan, bukan tanggal 17, bukan. Karena pada zaman Nabi tidak ditentukannya tanggal. Subhanallah. Di dalam perkumpulan tersebut banyak usulan para sahabat untuk menentukan kapan dimulainya tanggal penanggalan Islam. Sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengusulkan kepada seluruh sahabat dan kepada khalifah agar awal penanggalan tahun Islam diawali sejak lahirnya Nabi, yaitu 2 hari ke-12 bulan Rabiul Awal. Hal ini ditolak oleh khalifah dan sahabat yang lain karena alasannya kurang tepat. Ada lagi Sayyidina Sa'ad ibn Waqqas. Beliau mengusulkan supaya tahun baru atau penanggalan tanggal 1 dan tahun Islam itu diawali sejak turunnya Al-Quran, yaitu hari 17 bulan Ramadan. Ini juga ditolak oleh khalifah. Berbagai macam usulan semuanya dimusyawarahkan, tidak ditemukan titik temunya. Sampai ada sahabat yang dari tadi terdiam. Ia mengacungkan tangannya di hadapan khalifah dan seluruh sahabat, yaitu Sayyidina Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Di dalam usulannya Al-Imam Ali mengusulkan agar awal penanggalan tahun Islam diawali sejak hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah sesuai tuntunan ayat di dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Alasan Sayyidina Ali diterima oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan juga diterima oleh seluruh para sahabat agar awal penanggalan tahun Islam itu diawali sejak datangnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena di dalam riwayat diceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam harinya akan berangkat, esoknya akan berangkat menuju perjalanan hijrah dari kota Mekah. Mereka berdua yang mulia Habibuna Muhammad SAW bersama Sayyidina Ali ngobrol, berbicara, bercakap-cakap, curhat. Sampai ini curhatnya ini sampai terdengar oleh seluruh para malaikat yang akan berpengaruh hasil curhatannya ini sampai akhir zaman, dan ditentukanlah saat itu oleh Allah Ta'ala tanggal hari datangnya kiamat. Itu subhanallah. Jadi kiamat ini tanggalnya itu tentukan sejak Nabi Muhammad ngobrol dengan Sayyidina Ali yang besoknya akan berangkat menuju perjalanan hijrah. Kiamatnya sudah ada, sudah ditentukan sejak ajali oleh Allah Ta'ala, tapi tanggalnya belum. Tanggalnya ditentukan sejak malam hari di mana Nabi Muhammad akan berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin wal hadirat al-ahibba fi ridha'illahi ta'ala. Singkat perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mana umat muslim berbagai macam ulama menentukan bagaimana makna daripada hijrahnya Nabi, bagaimana maknawi dan lugawinya hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah dengan para sahabatnya dari ketertindasan kepada alam kebebasan, dari suasana yang sempit menjadi suasana yang begitu luas, dari suasana yang menyedihkan menjadi suasana yang membanggakan. Subhanallah. Oleh karena itu pada tahun ini saudara, jangan pernah kita tinggalkan amalan soleh yang tahun kemarin kita laksanakan, dan tinggalkan sekali-kali terus-menerus berusaha untuk meninggalkan amalan buruk yang sudah sejak tahun kemarin kita lakukan. Tidak terasa mungkin tahun kemarin juga desa melaksanakan tahun baru Islam. Seharusnya kalau kita maknai ini cuma hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar acara besar-besaran, bikin panggung selesai, nanti habis bikin panggung
Cuman ramenya doang di belakang. Alhamdulillah Desa Wangkelang mengadakan acara tahun baru Islam, rame nu ngajina Habib beres we. Salat subuh anger 2 jajar. Ya. Kapan makna ini kita gali saudara-saudara? Kan kita baca di dalam doa akhir tahun. Kita juga baca dalam doanya awal tahun. Ya Allah, ya Rabb, apabila ada banyak dosa yang aku lakukan pada tahun kemarin, yang mana aku belum bertobat kepadamu dan engkau belum ridho kepadaku, sedangkan engkau begitu berkuasa mengazab kami ya Allah, maka pada hari ini aku bertobat kepadamu ya Allah. Itu doa akhir tahun saudara. Subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan sia-siakan acara yang begitu megah dan bahagia ini. Pulang dari sini manfaatkan supaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat al-ahibba fi ridhoillahi ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tatkala mau berangkat esoknya hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, ia tinggalkan istri dan anaknya, ia tinggalkan hartanya, ia tinggalkan tanahnya yang luas dengan membawa bekal seadanya karena ingin menyertai Habibuna Muhammad SAW. Kemudian berpesan kepada anak dan istrinya, termasuk kepada putrinya Sayyidah Aisyah, wahai anak dan istriku, aku akan berhijrah menyertai Allah dan Rasulnya, dan tidak perlu dipastikan kapan aku kembali ke tanah yang suci ini saudara, demi cintanya kepada Habibuna Muhammad. Begitu juga menyusul 2 hari setelah berangkat hijrahnya Nabi, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang pada tahun ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf pada tahun tersebut lagi naik-naiknya dia punya usaha, tokonya makin banyak, bahkan seluruh saham pasar itu dikuasai oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan subhanallah, di dalam riwayat 2 hari sebelum hijrahnya Nabi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf baru meminang seorang gadis menjadi istrinya yang ketiga. Lagi enak-enaknya baru meminang seorang gadis. Ia tinggalkan semua, tidak membawa sedikit pun daripada harta yang ia banggakan, yang membuat serap semua orang, yang membuat iri semua orang dengan usaha hebatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hanya membawa 1 sandal dan baju salin, beliau menyusul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang luar biasa. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang niat pindah, yang niat berubah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Kalau sudah karena Allah dan Rasulnya, apa yang dia khawatirkan tidak akan Allah kasih, apa yang dia sudah korbankan akan Allah ganti luar biasa. Terbukti Sayyidina Abdurrahman bin Auf pedak bageula ke hari takir di Mekah, pangbenghar-bengharna hari lagi naik-naiknya datang ke kota Madinah dengan tidak membawa apapun, bahkan istrinya yang cantik yang paling muda tidak dibawa. Tetapi diganti 2 bulan setelah hijrahnya ke kota Madinah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya sekota Madinah, yang paling cantik istrinya luar biasa. Inilah hijrahnya Nabi, hijrahnya para sahabat karena niat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula niatkan pada malam hari ini saudara. Ini bukan hanya sekedar acara seremonial biasa, bukan, tetapi niatkan Bapak Ibu supaya jadi ibadah pada malam hari ini. Kita tinggalkan semua hal yang buruk. Yang biasanya kita biasa ngutang, besok-besok jangan ngutang dulu Bapak. Yang biasanya nggak bisa jaga mata, besok-besok jagain matanya. Yang biasanya lebih banyak buka HP 1000 kali setiap hari buka HP, coba saingin 10 kali buka Al-Quran dalam sehari Bapak. Yang biasanya sholat berjamaah cuma maghrib dan isya doang, tambahin duhur, subuh dan asar saudara. Itulah hijrah kepada niat hijrah karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat al-akhibba fi ridhoillahi ta'ala. Niatkan mulai sekarang, karena setiap niat itu akan ada hikmah dan ada bantuan dari Allah Ta'ala. Kasab, cari pekerjaan, niatkan cari yang halal untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Muamalah, jual beli, sekedar jajan kopi, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Beliau mengatakan setiap jual dan beli itu ibadah, sekalipun yang dibeli itu bukan makanan pokok. Niatkan ibadah. Kata Imam Ibnu Al-Arabi, ia katakan kalau kita membeli sesuatu dengan niat menyenangkan yang dagang, padahal kita nggak butuh-butuh amat. Kopi geloban 2 ribuan pinggir jalan Bapak, walaupun kualitasnya spesial paling bagus. Ya, ini masalah kopi. Niatnya, saya beli walaupun mahalan dikit. Dan setiap yang mahal tidak berkurang kualitasnya, pasti lebih unggul, saudara. Ya. Tetapi apa? Dengan niat ibadah. Saya niat ibadah karena saudara saya dagang, karena buka warung, karena buka gorengan, karena buka apapun. Niatnya ibadah sekalipun lebih mahal harganya daripada yang biasa kita beli. Maka Allah pada saat itu akan kembalikan lagi uang dari tempat yang lain, saudara. Niatnya ibadah. Jadi kita jual beli 100 ribu, niatnya ibadah, yang dibeli perkara yang halal, Allah akan ganti lebih banyak daripada yang sudah kita belikan. Untung apa enggak, saudara? Untung apa enggak? Islam ini begitu kuat karena 4 perkara. 1, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, al-akhlaqiyah. Yang keempat, muamalah. Kita harus punya ekonomi yang bagus. Kita harus gotong royong demi ekonomi saudara kita yang bagus, saudara. Kadang-kadang karena budaya kita, apalagi Sundawi ya, biasanya karena saudara kita baru buka toko, belum apa-apa, karena saudara minta diskon. Jangan, saudara. Subhanallah. Itu di Madinah, Sayyidina Abu Bakar itu kan mertuanya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar buka toko di pasar Madinah. Beliau dagang di kota Madinah. Lalu apa? Nabi Muhammad SAW membeli dengan bayaran yang pas. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Untuk apa engkau membeli ya Rasulullah? Engkau ambil semua, termasuk darahku, boleh ya Rasulullah? Oh tidak, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak, saya membeli sesuatu daripada saudaraku yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah apa enggak? Berkah, saudara. Hadirin rahimakumullah, ini kalau kita berbicara masalah kopi ya. Kebetulan saya mau ngopi dulu. Kebetulan ahli kopi ya. Kopi itu bukan minuman orang Indonesia asli awalnya, tetapi para salafun sholihin wali jamil atqiya, orang-orang takwa yang tulisan kitabnya banjir sampai sekarang, yang setiap kalam dan tulisannya dipakai sebagai hujah dan pedoman, yang menyerahkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, mereka ternyata para peminum kopi, saudara. Para aslafun sholihin, peminum kopi. Ketika seorang ulama dari Mesir, namanya Syekh Ahmad Ibnu Mahmud, berkunjung, bukan dari Mesir, dari Irak, berkunjung ke Mesir, menemui seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Ibnu Al-Arabi, gurunya. Sedangkan di Mesir ini Syekh Ahmad Ibnu Mahmud ini bukan peminum kopi, dia fanatik dengan kopi. Wah, di zaman Nabi nggak ada kopi. Jangan-jangan haram itu kopi. Dan kebanyakan orang minum kopi itu tukang ikut, itu hanya pekerjaannya orang begadang saja. Imam Ahmad Ibnu Mahmud tidak mau minum kopi. Nggak lama dia keinginan hatinya untuk berkunjung ke gurunya dari Irak menuju ke Mesir. Sampai di Mesir ketemu dengan gurunya di rumah gurunya. Tidak bercakap apa-apa setelah dipersilakan masuk oleh Syekh Imam Abdul Arabi, beliau menyediakan 2 gelas cangkir yang sudah tidak asing lagi di kota Irak. Inilah al-bunnu, hasil daripada biji-biji kopian, biji-biji kopi. Diseduh oleh Imam Ibnu Al-Arabi, tetapi tidak mau diminum oleh Syekh Ahmad Ibnu Mahmud. Tidak mau diminum sampai keluar syairnya Imam Ibnu Al-Arabi. Syaribunga lawatala agnamu ahi ligohawatina. Minumlah wahai saudaraku sebagaimana peminum kopi dengan cita rasanya. Subhanallah.
Setelah diperintah oleh gurunya, diminum oleh Imam Syekh Ahmad Ibnu Mahmud dengan dibalas dengan syairnya. Naam naam ya man ala ahlas simaki wal ahla. Baik-baik wahai guruku yang memiliki ketinggian keistimewaan. Diminumlah oleh Syekh Ahmad Ibnu Mahmud. Pulang dari sana, Syekh Ahmad Ibnu Mahmud mendapatkan futuh daripada gurunya hasil minum kopi, diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Kemudian ada lagi Syekh Abu Bakar Ibni Abdurrahman As-Saggaf, putra daripada Syekh Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Ini As-Saggaf Tulen. As-Saggaf pertamanya Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dewile, punya anak namanya Syekh Abu Bakar As-Saggaf. Ini As-Saggaf generasi Tulen. Yang pertama kali dijuluki As-Saggaf Syekh Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman, punya anak Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abu Bakar ini tidak pernah berani tanya bagaimana sukanya seorang ayah dengan minum kopi sampai lebih dari 17 gelas dalam sehari. Syekh Abdurrahman. Kemudian gak berani minum karena ini kesukaan ayahnya, ini tawadhunya kepada kedua orang tua. Hanya setiap hari itu tidak pernah bosan sampai 17 kali membuatkan kopi untuk ayahnya. Kemudian begitu meranjak dewasa disuruh minum oleh ayahnya, Abu Bakar, sudah saatnya engkau minum kopi. Subhanallah. Setelah minum kopi, barulah keluar dari mulutnya Syekh Abu Bakar, putra Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, hadza ghahwatuna limusaidil quwwah. Ini adalah kopi kami untuk meminta pertolongan kekuatan. Diminum oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, oleh Syekh Abu Bakar Ibni Abdurrahman As-Saggaf. Begitu diminum, saat itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, putra daripada Syekh Abu Bakar yang tadi, beliau punya putra namanya Syekh Ali Asyakran. Ada yang pernah mengamalkan wirid syakran, saudara? Wirid syakran, wirid yang begitu aheng. Itu semua dunia orang-orang hebat, orang para walinya Allah pasti ngamalin wirid yang satu ini. Karangan daripada Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran. Beliau tidak punya anak, sama sekali tidak punya anak, tetapi mempunyai wirid yang sampai saat ini menjadi wirid keandalannya para wali dan para pejuang. Kalau wirid ini dibacakan, sudah mendarah daging, jangankan musuh, gunung ditiup bisa bergeser hasil daripada wirid ini, saudara. Dan sebab apa Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran sampai mengarang wirid ini? Itu ceritanya ketika umur balik, di dalam salah satu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh ayahnya Syekh Abu Bakar. Kemudian diajak minum kopi. Malam hari ini engkau jangan dulu ibadah, kita minum kopi saja. Subhanallah. Ayo kita minum kopi. Kaget Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran. Ini ibadahnya Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran. Saking mendemnya di dalam rumah, dia hanya tahu rumah dan masjid madrasah, rumah masjid madrasah, rumah masjid, lupa kawin, lupa makan. Dan saat itu sudah lama dia tidak makan. Sudah lama gak makan, saudara. Diketrok kamarnya oleh ayahnya. Ali, keluar. Ayo kita minum kopi. Subhanallah. Diminum kopi. Setelah itu mulai candu dengan kopinya. Setiap malam di tengah-tengah ibadahnya selalu minum kopi. Sebagaimana yang diseduh oleh ayahandanya. Luar biasa. Dan di saat inspirasinya keluar, muraqabahnya naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menuliskan satu wirid yang belum pernah diucapkan oleh ulama manapun, belum pernah dibaca oleh ulama manapun. Wirid atas bimbingan yaqodotan hadir Nabi Muhammad SAW yang saat ini disebut wirid asyakran. Subhanallah. Setelah diwiridkan, satu kali baca wirid syakran, itu kalau ditiupkan ke gunung, gunung geser, saudara. Ditiupkan ke musuh-musuhnya Allah, hilang mental mereka. Ditiupkan ke laut, lautan menjadi beku, saudara. Ditiupkan ke api, api menjadi padam.
Sampai-sampai itu di dalam salah satu mimpinya Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika engkau membaca wirid syakran ini saudara, katanya malaikat penjaga neraka menjerit, api neraka hampir padam gara-gara wirid yang sangat luar biasa ini. Hasil ngopi. Ini isyarahnya luar biasa. Berkah ngopi, murokobahnya, inspirasinya kepada Allah Ta'ala, takorubnya naik luar biasa. Ada lagi, siapa yang tidak kenal dengan Rotibul Haddad? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pasti semua sudah tahu apa yang disebut dengan Rotibul Haddad. Imam Haddad ini pecandu kopi saudara. Pecandu kopi. Beliau sampai keluar wirid sebelum baca kopi, bacaannya khusus. Di dalam kesehariannya minimal 3 kali ngopi Imam Haddad. 3 kali. Kalau subuh, sebelum subuh menjelang subuh, itu beliau ngopi dengan ketika ngaduk kopi membaca ya kawiyu 116 kali. Diminum sama Imam Haddad 40 hari tidak tidur. Zuhur beliau minum kopi, membaca surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na laka dzikrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, terus sampai selesai. Berapa kali? 17 kali. Asar beliau ngopi lagi saudara. Asar beliau ngopi dengan membaca Al-Quran, minum kopi. Subhanallah. Dan malamnya sampai menjelang subuh hasil ngopi asar, beliau tidak tidur. Karena sudah mulai mengantuk, sebelum subuh bikin kopi lagi. Dan Imam Haddad ini tidak bisa melihat saudara. Matanya buta, walaupun karangan kitabnya banyak, matanya buta saudara. Kalau beliau makan, istrinya yang menyediakan. Kalau beliau mau minum, murid-muridnya menyediakan minum. Tetapi urusan bikin kopi, beliau bikin sendiri saudara-saudara. Bikin sendiri kopinya. Dan Anda tahu, ada syair yang begitu hebat yang keluar dari lisannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau memuji sendiri kopinya sampai cemburu seluruh para malaikat yang ada di langit. Cemburu malaikat yang ada di langit saudara. Beliau puji ini kopi, padahal beliau sendiri yang bikin, diminum, dipuji. Nah, lamun orang dia kumaha? Allah, sedap bener ya. Kopi. Apa kata malaikat? Nabi Muhammad SAW turun saat minum kopi Imam Habibullah Haddad. Urang mah tahajud ke cangtang tuh didatangan Nabi saudara. Urang mah kermuludan ke cangtang tuh didongkapan Nabi saudara. Iya mah atqiya, para orang-orang takwa ngopi nah hungkul didongkapan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan ucapan-ucapan malaikat yang ada di langit. Walau annana ghairal malak sana'duru liri hati gohwati, kata para malaikat, seandainya aku bukan malaikat, aku akan datang hadir berduyun-duyun karena aroma kopi yang dibuat oleh Imam Haddad. Aku akan datang berduyun-duyun karena aroma kopi yang dibuat oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian beliau memuji kopinya. Inna gohwatuna waqi'uha minal atqiya. Sesungguhnya kopi-kopi kami ini berasal daripada minumannya para orang-orang takwa. Wa musyahidun inda syuhur, dan teman kami saat begadang saudara. Wa musyahidun wa musaidun inda syuhur. Kopi adalah teman kami di saat kami ingin bergadang saudara. Memang betul ya. Subhanallah. Kemudian wa musyahidun fi taatillah, dan menolong kami saat kami ingin kekuatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum kopi 1 gelas, 1 karangan kitab selesai Imam Haddad. Ngan beda jeung urang, minum kopi 1 gelas, ya tatangga diomongkeun ku urang. Eta nu ngabintenkeun. Nah hadirin rahimakumullah. Jadi kita mesti bangga, kita punya kepala desa menggebiarkan kopi. Subhanallah, lewat BUMDesnya yang luar biasa, ini jadi inspirasi buat kita semua.
Daripada orang ngomongkan batur di luar, mendingan ngomongkan perkara iman di ubar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kopi terus menerus sampai di Yaman itu terjadi apa yang disebut dengan al-bunnu. Bunnu itu kopi yang sudah di roasting. Nah, ya, ada bahasanya roastingnya. Gitu ya. Yang sudah di roasting kopi yang sudah hitam itu di Yaman disebutnya al-bunnu. Jadi menjadi budaya untuk tetamu yang datang itu tidak bisa cakap dulu, tidak bisa bicara ngobrol dulu sebelum keluar kopi. Namanya qahwatul bunnah, kopi hitam. Menjadi budaya dan rasanya akan ada yang hilang di saat di majlis-majlisnya para ulama sampai sekarang sebelum keluar kopi. Oleh karena itu jadikan budaya ngopi ini, tinggalkan yang jelek, ambil yang bagus. Sampai Al-Imam Syekh Abdullah bin Muhammad Basaudan yang mengarang Hadrah Basaudan, beliau ini bagi orang yang membaca Hadrah Basaudan wajib memberikan Fatihah kepada para peminum kopi, karena para peminum kopi itu semuanya al-atqiya, orang-orang yang takwa, kebanggaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini dulu seorang pegulat, saudara. Seorang pegulat, bukan ilmunya memang luar biasa, tetapi dia tidak menonjolkan kehebatan ilmunya. Tetapi yang tonjol di mata masyarakat di Irak saat itu adalah seorang pegulat. Seorang pegulat, tukang gulat, juara dunia di Irak. Itu di Baghdad, namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang subhanallahnya, di antara kiat-kiat yang mendapatkan kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah setiap malam meminum secangkir kopi. Pantas Imam Haddad mengatakan, wa musaidun liquwwati ta'ah. Kopi itu bagiku penolong untuk mendapatkan kekuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap minum kopi? Siapkan duitnya, saudara. Hadirin ikhwan muslimin al-akhibba fi ridhaillah taala. Ini malam ini ada inspirasi yang sangat luar biasa. Jadi sudah ada tempat ngopi. Karena industri kopi ini terus menerus berkembang sampai sekarang. Mungkin seandainya para atqiya zaman dulu masih hidup akan senang ngopi di Ubar, saudara. Karena cara ngolahnya bagus, cara ngolahnya beda. Baristanya sengaja didatangkan supaya apa? Supaya cita rasanya keluar, saudara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan tinggalkan tempat yang mulia ini. Dibuka, dibuka dengan pengajian umum, karena inspirasinya adalah bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan muslimin al-akhibba fi ridhaillah taala. Kembali kepada awal, saudara. Kalau ngopi saja bisa jadi ibadah, lalu bagaimana dengan ibadah kita yang asli, saudara? Sholat berjamaah, sholat sunnah rawatib, puasa dan zakat, serta sedekah, infak dan jariyah pasti sudah menjadi ibadah. Karena ngopinya kita menjadi ibadah. Pulang dari sini, wahai para tukang-tukang kopi, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik, tambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, belum tentu kita bisa bersama lagi saat ini karena umur yang memisahkan kita. Belum tentu kebahagiaan yang indah ini berkah pakuwu sababiah beliau kita bisa duduk kembali berjumpa di sini karena umur yang memisahkan kita. Barangkali saat ini kita masih bisa ketawa-ketawa, tetapi besok lusa kita sudah terbujur kaku. Barangkali Palpe sudah membeli kain kapan yang baru, siapa tahu kita yang lebih dulu memakainya. Barangkali saat itu kita masih ketawa-ketawa di hadapan kuburan, tetapi saat ini suatu saat barangkali kita yang lebih dulu yang masuk ke dalam kubur, saudara. Oleh karena itu ingat, ini sudah tahun 1444 Hijriah, di mana kita sudah berumur, yang mana umur ini tidak ada yang tahu, saudara. Tidak bisa dipundurkan walaupun satu saat.
dan juga tidak bisa dimajukan walaupun satu saat. Kita tidak bisa memilih kapan kita mati. Saya mau mati di dalam rumah saja, saya mau mati di dalam masjid saya. Enggak, saudara. Kadang-kala kita gak nyadar, kita yang bangun itu kamar mandi, kita yang masang keramiknya, kita yang masang kerangnya, kita alirkan airnya, lalu itu ternyata yang sudah kita capek-capek menjadi tempat mati kita di sana. Bapak ambil mobil kredit 5 tahun, datang ke capek, sawah dijual, pemajikan ngapoy dicarikan, anak dicarikan sampai di sekolah pun ngabelaan seorang mobil. Guys, lunas, modal ngajarin mobil. Na'udzubillah min dzalik. Tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah terbujur kaku, malaikat di langit menjerit, nyarekan ke orang. Yabna Adam pulan bin pulan aina jismukal qawiyah lima dan anak dhaifah. Hei pulan bin pulan anak Adam, mana jasadmu yang dulu kuat? Mana jasadmu yang dulu hebat? Kenapa sekarang terbujur kaku, terulai lemah? Yabna Adam pulan bin pulan aina utnuka tasma'u aina lisanuka fasiha libadal anal ikhrasa. Hei pulan bin pulan anak Adam, mana suaramu yang dulu bisa lantang berbicara? Kenapa engkau sekarang menjadi bisu dan gagu? Yabna Adam pulan bin pulan aina sahibuka wa ahlaka limadal ana murafakah. Hei pulan bin pulan, mana keluargamu yang selalu membelamu? Mana kawan-kawanmu yang selalu nongkrong setia bersamamu? Mana sahabat-sahabatmu yang selama ini engkau bela? Mana para pemimpinmu yang selalu engkau bela? Kenapa sekarang engkau ditinggalkan oleh mereka dalam keadaan sendirian? La ilaha illallah. Gak lama kita dimandikan, setelah dimandikan, dikapankan, lalu yang beruntung disolatkan, wa nusyahiduhu disyahidkan, disaksikan kalau orang ini adalah orang baik. Gak lama kita masuk ke dalam kendaraan. Orang sini nyebutnya apa namanya? Katil. Bukan katel, katil. Pasaran. Sekalipun kita hebat dan gagah, bangga punya kendaraan yang begitu mewah, kita nanti sama. Itu pun kalau masih ada katilnya, saudara. Bagaimana kalau berebut sama tetangga sebelah? Dimasukkan ke dalam katil, terdengar lagi suara yang menggelegar. Kalau orang hidup dengar, pasti ikutan mati pula. Yabda Adam pulan bin pulan anda bisa faril ba'iduna ma'un. Pulan bin pulan anak Adam, sesungguhnya engkau dalam keadaan perjalanan yang sangat jauh lintas alam, dunal ma'un, tanpa bekal sama sekali. Yabna Adam pulan bin pulan kharajta bin baitikal muhibbah wala yauda abadan. Pulan bin pulan anak Adam, engkau telah keluar dari istanamu yang paling engkau banggakan. Engkau telah keluar dari rumahmu yang paling engkau banggakan, dan tidak akan pernah diizinkan untuk kembali selama-lamanya. Masuk ke dalam kubur, yang mana siapa sampai sekarang yang hidup mau dikasih tanah kuburan, mana ada yang mau. Sekalipun kepengen beli tanah dan ada yang ngasih, kalau tanahnya tanah untuk dikuburkan kita, mana ada yang mau, saudara. Dan hebatnya subhanallah takdirnya Allah Ta'ala, sekalipun tanahnya luas, tetap dikuburkan di penguburan umum yang bukan tanah miliknya sendiri, saudara. Masuk ke dalam kubur, terdengar suara oleh si mayit, ya pulan bin pulan ibnu Adam, ma'adadda fid dunya syamiran lihayatin zalamin dayyik. Wahai anak Adam, bulan bin bulan apa yang telah engkau persiapkan selama hidup di dunia yang begitu luas untuk kehidupanmu yang sekarang yang begitu sempit dan gelap. Yabna Adam bulan bin bulan dhahikta fi batni, engkau menangis di dalam perutku. Apa kata bumi? Luar biasa. Kita akan dikuburkan di sana. Kapan dibangkitkan? Kapan dimana terjadi saah kiamat, saudara. Ada yang mendapatkan siksa kubur dan ada yang mendapatkan nikmat kubur. Tergantung amal solehnya masing-masing, saudara. Oleh karena itu, jangankan muamalah, jangankan jual beli, usaha, kerja bakti, silaturahmi, sholat dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama berkat daripada grand opening kopi kedai Ubar, kita jadikan ngopi ini menjadi ibadah yang baik di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, sebelum kita pulang masing-masing, kita sama-sama mahalul qiyam, kita membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim masrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fakina quruba awan wa ihadal habib ala nati samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtar juri ilahi ala ahli al-wujudi tathid wa alsinatul malaikatu bitabshiri lil alamin ta'id subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qudratu kasyafat هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعنسا لجنابك المسعود ومشاركة لك في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فعبرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخير العين من قسم الله من الشرب بالقسمة والعافية صلى الله عليه. فعند الوقت الذي رتب الله على خطورك وجود هذا المولود فانفلق سبب الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد ولأكل الكون أنصر يا رسول الله والسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك اللهم صل عليه رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فتراه يبنى مساني فهذا اليوم بالغرض والسريع بالجمال يا رسول
عليك صلوات
rumah tangga diberkahkan, usaha mugi lancarkan, ibadah mugi gatarkan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di yaumil akhir famu abdi sidang ternahi di sarang ibu rama abdi iring nabi kasawargi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di yaumil akhir fahu fi abdi sidang ternahi di sarang guru abdi ngiring nabi kasawargi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wassalatullahi tabsha الشرف رزق محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على مرحبا يا رسول الله عليه وسلم، مرحبا. صلى الله على محمد، مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. يا ولي الحسنات يا الله، يا رفيع الدرجات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. عليم سري وأخفى يا الله، مستجيب دعواتي يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله.
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل على النبي محمد اللهم آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.